Pace bene, masih di mea culpa. Bersukacitalah hai Yerusalem dan berhimpunlah kamu semua yang mencintainya. Bergembiralah dengan sukacita, hai kamu yang dulu berduka, agar kamu bersorak-sorai dan dipuaskan dengan kelimpahan penghiburanmu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang maha tinggi dan penuh kemuliaan, terangilah kegelapan hati kami. Berilah kami iman yang benar, pengharapan yang teguh dan kasih yang sempurna. Berilah kami ya Tuhan perasaan yang peka dan budi yang cerah, agar kami mampu melaksanakan perintah-Mu yang kudus dan yang tidak akan menyesatkan. Amin. Bacaan dari Injil Lukas. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepada aku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagi harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun memberikannya kepada dia. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyak orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, kenakanlah kepadanya, pasanglah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa arti semuanya itu. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkan kembali anak itu dengan selamat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing pun untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama dengan pelacur-pelacur. Maka bapa menyembelih anak lembu tambun untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu.
Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Dari perumpamaan yang panjang ini, sebelum berbicara tentang si bapak, si anak sulung dan anak bungsu, kita melihat hantaran yang bagus tadi bahwa ada orang berdosa, pemungut cukai biasa datang kepada Yesus untuk mendengar dia. Menarik bagian ini. Yesus kita ini, Yesus yang disukai oleh para muridnya dan juga oleh orang-orang berdosa. Ini satu pelajaran bagi kita tentang bagaimana yang dipenuhi dengan roh, ya, Allah sendiri, adalah Allah bagi orang-orang baik dan orang-orang tak baik. Begitu ya. Nah, orang mau datang kepada dia untuk mendengar. Lalu kita masuk ke bacaan ini. 3 sosok bisa kita pakai sebagai dasar renungan kita. Bapa, si sulung, si bungsu, si sulung. Si bapak penuh belas kasihan, gitu ya. Bahkan permintaan yang mungkin saja mencelakai anak ini, anak si bungsu ini, supaya hartanya dibagi, atau dia lakukan juga. Nah, apakah ini kesalahan dari si bapak karena ia memberi hartanya? Salahkah Allah itu? Kita pakai langsung kepada Allah. Ketika ia menganugerahkan segala sesuatu yang baik kepada kita, tidak. Yang salah adalah ketika, kalau kita masuk nanti kepada si bungsu, ketika si bungsu tidak sanggup mengelola dengan baik pemberian si bapak. Bapak dari pihaknya, ia adalah penuh cinta dan ia tidak bisa mengkhianati dirinya yang adalah penuh cinta, gitu ya. Nah, ada satu petikan dari kitab suci, kalau orang marah kepada dia, ia marah kepada kita. Tetapi kalau orang membenci dia, ia tidak bisa membenci kita. Sebab ia tidak bisa mengkhianati dirinya yang adalah penuh cinta. Nah, Bapa ini digambarkan sebagai orang yang mencintai si anak sulung, si anak bungsu. Demikian juga Bapa yang kita punya, meskipun kita berubah, Bapa kita, Allah kita tidak berubah. Dia ada dan selalu menanti kita. Kita dengar kisah bahwa ia menanti si anak. Lalu si anak bungsu, menarik. Dia berbuat salah yang merugikan dirinya. Tetapi ia sampai pada titik terendah hidupnya hampir makan. Itu pun tidak jadi. Makanan babi tidak diizinkan. Di titik terendah itu, dia sampai pada refleksi, aku harus kembali kepada bapakku. Saya pikir ini bagian yang pantas digarisbawahi. Aku harus kembali dan berkata begini. Dia punya rencana untuk dieksekusi, bukan hanya sekedar menyesal dan melarat di sana, tetapi aku harus kembali mengatakan ini dan mungkin hasilnya tidak akan seperti yang kuharapkan. Jadikanlah aku sebagai upahan sajalah. Bukan seperti anakmu yang dulu yang manja. Upahan saja pun sudah membuatku bahagia. Kita parafrase. Nah, dia punya visi. Dia membuat gambaran tentang dirinya yang ingin kembali kepada Bapa. Dan buahnya adalah dia diterima. Bahkan lebih dari yang dia bayangkan. Karena dia hanya membayangkan kembali sebagai upahan. Tetapi ternyata dia disambut dengan sukacita. Si sulung, dari dia kita belajar bahwa memang seperti yang dikatakan Bapa, selama ini kamu sudah bersama denganku. Mungkinlah harus ada yang men-trigger seseorang supaya sadar betapa kita ini sudah mendapat berkat melimpah dari Allah. Yang kita tidak lihat. Dan ini salah satu, saya pikir, bentuk dari dosa, buah dari buah pengaruh si jahat yang menutup mata hati kita untuk melihat segala yang baik yang Allah sudah beri dalam hidup kita. Selama ini kau sudah bersama denganku, apa milikku itu milikmu. Setelah kembali si bungsu ini, mulai kamu, belum pernah kamu aku mendapatkan yang salah, anak lembutan pun, kamu selama ini bahagia bersama denganku. Tidakkah kamu syukuri itu? Nah, sekali lagi kita coba parafrase. Nah, dari sana kita belajar, ternyata
Hidup kita ini penuh dengan berkat yang tidak selalu kita sadari, tidak selalu bisa kita lihat. Maka semoga kehadiran sosok dalam perumpamaan ini, Bapa, si sulung dan si bungsu, membantu kita lebih mengenal siapa Allah kita, siapa diri kita, versi terbaik diri kita, dan mungkin yang buruk yang bisa kita lakukan, dan dalam situasi apapun, sebab hidup ini berputar, kita selalu berusaha kembali kepadanya dan melihat kebaikannya. Pace bene.